Hai orang baik, terima kasih ya selama ini telah gotong royong saat ada yang butuh bantuan melalui Kita Bisa. Dengan semangat gotong royong yang sama, kamu juga telah saling melindungi sesama anggota di program Saling Jaga. Program patungan ngumpulin dana sebelum masa sulit terjadi. Di Saling Jaga, kamu telah membantu ribuan anggota saat mereka sakit. Namun, sebagai produk inovasi, kami menghormati arahan yang diberikan untuk Saling Jaga. Walau Saling Jaga sudah undur diri, begitu banyak apresiasi yang kami terima. Terima kasih banyak untuk kitabisa.com, Kita Bisa Saling Jaga. Luar biasa banget manfaatnya. Jadi kesan saya ini nggak boleh berhenti di sini. Ini harus jadi besar. Karena itulah, kami yakin misi kebaikan ini tidak boleh berhenti. Kenalkan, Kita Jaga, perlindungan jiwa dengan semangat saling jaga. Anggota Kita Jaga siap tolong-menolong ketika ada anggota yang tutup usia, bersama memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Besar santunan yang diberikan dapat dipilih sesuai dengan nilai kontribusinya. Di Kita Jaga, kamu nggak akan merasa rugi, karena kontribusimu dipakai untuk membantu saat ada anggota yang tutup usia. Kamu juga akan tahu siapa anggota lain yang telah kamu bantu. Jadi, ikutan Kita Jaga sama kayak kamu lagi beramal buat bantu sesama. Tenang, ajukan bantuan di Kita Jaga semudah chat ke teman. Ada Kiki yang akan membantumu dan siap menjawab pertanyaan apapun darimu. Tinggal chat Kiki aja, kapanpun kamu butuh bantuan. Gak akan bikin kamu ngerasa ribet deh. Dan yang terakhir, Kita Jaga bekerja sama dengan partner produk asuransi syariah. Nah, jadi makin tenang kan? Gimana? Siap ikut Kita Jaga? Prosesnya mudah dan cepat, cukup daftar dan isi pertanyaannya semua secara digital. Kamu bisa jadi anggota dengan kontribusi mulai dari 280 ribuan per tahun. Yuk saling menjaga di Kita Jaga. Kiriman dari Kak Dima. Aku pernah baca kutipan seperti ini, Pak. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang dalam keadaan tidur, maka Anda harus bekerja seumur hidup. Kutipan ini yang membuat saya semangat menghasilkan passive income. Nah, betul banget nih Kak Dima. Uang rupiah kita akan terus melawan inflasi. Nah, pertanyaannya kan, apaan tuh inflasi kan? Kalau mengutip apa yang dikatakan oleh situs Bank Indonesia, inflasi merupakan sebuah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Gue coba kutip, ada quote yang menarik yang gue dapat dari internet. Putting money in a saving account is not going to make anybody rich. It's making a depositors poor every day if you count the inflation. Jadi inflasi tuh terus bergerak gitu. Dulu gue beli permen karet aja bisa seharga 50 rupiah waktu gue kecil. Sekarang mungkin kalau 500 rupiah atau gope, itu aja nggak dapat. Paling itu buat dikasih ke Pak Oga. Mungkin Pak Oga juga nggak merasa nyaman dikasih cuman gope sekarang, ya butuhnya 1.000 gitu. Atau nggak misalnya parkir di Indomaret, ada harga yang pantas gitu. Jadi misalnya parkir di Indomaret ada tukang, ada ininya ya, yang jaga gitu. Kayaknya nggak layak cuman kasih gope. Sekarang udah ada harga yang pantas ya, sekitar 1.000,
Dulu mungkin nggak sampai 1.000 ya. Itu yang disebut dengan inflasi, karena harga-harga juga barang juga makin tinggi. Ya dulu bisa permen karet yang kayak tadi gue bilang, harganya Rp50. Sekarang mungkin udah nggak dapet. Harganya paling dibatasin mungkin sekitar berapa? Beli permen yang permen karet aja itu berapa, udah sekitar 3.000-an lebih ya, harga yang pantas. Nah itu inflasi. Nah dulu bisa beli permen ketengan, sekarang mah udah nggak bisa. Dulu gua biasa beli permen yang bulat-bulat itu, yang permen karet. Sekarang jadi susah kalau misalnya harganya itu Rp50, udah nggak mungkin lagi gitu ya. Nah kalau lalu berarti makin lambat laun harga-harga barang makin tinggi. Nah kalau duitnya cuma disimpan di bank yang nggak berkembang duitnya, ya hanya sedikit, ya segitu-segitu aja, bahkan dikurangin dengan potongan-potongan terus-menerus. Maka tips dari gua supaya menjadi passive income tadi, paling nggak setiap kalau lu gajian ya, mau misalnya udah mulai kerja pertama kali, jangan langsung lo habisin duitnya. Taruh aja duitnya di tempat yang resikonya paling kecil. Gua rekomen sih sebenarnya naruh di reksadana pasar uang. Karena kalau misalnya lo langsung naruh di deposito mungkin belum cukup duitnya kalau lo duitnya nggak banyak. Atau naruh di obligasi kalau duitnya nggak banyak juga. Jadi bisa dimulai dari reksadana pasar uang dengan hanya minimal 100.000 aja di sekuritas-sekuritas yang memang menyediakan reksadana pasar uang, atau aplikasi-aplikasi yang mungkin lo udah tahu macam-macam banyaknya ya, beberapa jenis yang lo kenal saat ini ya gitu. Dimulai dari situ dahulu ya, dengan aplikasi-aplikasi itu. Nah nanti kembali lagi kepada tujuannya guys. Jadi jangka panjang atau jangka pendek nih, ya kan? Ada orang yang sukanya sebenarnya sifatnya nabungin tapi jangka panjang gitu. Nanti ke depannya, jadi dia bisa naruh di tempat yang memang untuk jangka panjang. Tapi kadang-kadang kalau orang kebanyakan sih, kalau gue beberapa tanya orang-orang terdekat, dia selalu pasti nanya, kalau gue taruh gue bisa cepet nggak ngambilnya karena gue harus bayar. Nah itu berarti pakai duit panas tuh. Duit panas itu bagusnya untuk jangka pendek. Jadi bagusnya naruhnya di aman yang bisa muncul dari passive income juga nantinya, yaitu lewat reksadana pasar uang tadi. Kembali lagi, keputusan investasi tetap di tangan Anda. Yuk mari kita lawan inflasi ini, karena semakin lambat, semakin tahun semakin terus harga-harga naik ya gitu. Thank you Kak Dima atas inspirasinya, atas statementnya. Semoga ini menginspirasi buat teman-teman gue yang lagi dengerin podcast gue ini. Salam dari gue, Lembu Tambun.